Shalom Bapak Ibu, saya akan sekarang berceramah tentang Kitab Keluaran pasal 25 sampai 30. Kita akan lihat banyak bayangan terhadap perabot-perabot dan kemah suci yang digenapi oleh Yesus Kristus. Jadi ini bukan bentuk khotbah seperti dulu di Kitab Keluaran, tetapi ini bentuk ceramah dan pakai PowerPoint supaya kita semua bisa memahami apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Tolong menguatkan kami dengan firman Tuhan ini dan membuka pikiran dan hati kami untuk menerapkan teks-teks yang ada di dalam bagian besar ini dari Kitab Keluaran. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Judul untuk ceramah ini adalah menemukan Yesus dalam Kitab Keluaran, Yesus dan kemah suci. Jadi kita akan temukan Yesus dalam Kitab Keluaran. Kita sering bicara tentang membayangkan atau bayangan. Jadi apa artinya atau perbedaan antara pembayangan atau alegori. Alegori, metode itu adalah kita coba melihat hubungan antara poin-poin yang ada dalam cerita, poin-poin atau menggali poin-poin yang ada, kebenaran yang ada. Ini metode yang sebenarnya tidak terlalu pas untuk tafsiran firman Tuhan. Tetapi banyak hal di dalam perjanjian lama membayangkan dan akan nanti digenapi oleh Yesus Kristus. Jadi kita bisa lihat bayangan di situ yang diwujudkan di dalam kepribadian dan pelayanan dan pengorbanan Yesus Kristus nanti di dalam perjanjian baru. Jadi contoh dari Kejadian pasal 3 ayat 15 itu ada nubuat terhadap anak dari perempuan itu yang digenapi oleh Yesus Kristus. Kejadian pasal 15 dan 16, 18 dalam pengampunan Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Keluaran kita sudah lihat banyak contoh dalam Kitab Keluaran. Hari pendamaian di imamat, Kitab Imamat, panglima bala tentara di Kitab Yosua, di seluruh Kitab Samuel, Raja-Raja, Tawarik, dan di dalam nabi-nabi. Jadi ada banyak bayangan terhadap Yesus Kristus dan pelayanannya. Nah, jadi itu beda, ada perbedaan sekali. Nah, yang jelas di dalam firman Tuhan, Matius pasal 5 ayat 17, Yesus datang bukan untuk menghanguskan kitab Taurat atau hukum Taurat, tetapi menggenapi itu. Jadi dia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapi itu. Seperti cangkir teh hangat ini. Jadi perjanjian lama itu cangkir yang setengah penuh. Ada gunaannya, ada hal untuk kesehatan kita. Tetapi Yesus menggenapi cangkir itu sampai penuh sekali dan keluar dari cangkir itu untuk memberkati yang lain. Jadi perjanjian baru seperti cangkir itu penuh, tetapi cangkir itu setengah penuh masih ada gunaannya. Itu yang saya bilang beberapa kali di dalam perjanjian lama masih ada gunaannya. Sebenarnya masih ada banyak gunaannya. Nah, kita lihat contohnya sudah lihat dalam Kitab Keluaran bagaimana Yesus dibayangkan di kitab itu. Yesus dan semak duri yang menyala. Kita ingat itu yang digenapi dalam Injil Yohanes pasal 8, yang mana Yesus mengatakan sebelum Abraham akulah dia. Dia mengacu kepada peristiwa itu, ego emi. Dia mengacu kepada peristiwa itu di dalam Keluaran pasal 3. Kita sudah bahas tentang Keluaran pasal 12 dan 13. Paskah.
darah penutup. Jadi ini darah perjanjian. Dalam khotbah yang tadi itu, dalam pasal yang ke-39 kita lihat darah perjanjian itu yang disiramkan kepada altar dan siramkan kepada umat Tuhan, itu digenapi dalam Matius pasal 26. Yesus mengatakan, inilah darahku, inilah cawanku. Dan terus dalam khotbah berikutnya, setelah beberapa khotbah setelah ini, Yesus dan kehadiran Allah dalam Keluaran pasal 32 dan 33, kita akan lihat bahwa Yesus hadir di dalam bersama dengan umat Tuhan itu. Yesus adalah Immanuel, digenapi dalam Matius pasal 1. Dan Yesus mengatakan, aku menyertai kamu selama-lamanya, di dalam Matius pasal 28. Jadi banyak hal yang dibayangkan di dalam perjanjian lama yang sudah digenapi oleh Yesus dalam perjanjian baru. Nah, kita akan lihat kemah suci sebagai bayangan kehadiran Kristus. Bapak Ibu, tidak mungkin kita bisa membaca dari Keluaran pasal 25 sampai 30. Jadi terlalu panjang itu bagian itu dalam firman Tuhan. Tetapi kita lihat beberapa hal yang membayangkan pelayanan dan pengorbanan Yesus Kristus yang Bapak Ibu nanti, saudara-saudara nanti bisa membaca sendiri. Nah, kita lihat ini dalam Keluaran pasal 25 ayat 8. Mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Tenda-tenda dan ukurannya dibahas dalam pasal yang ke-26. Dan perabot-perabot yang ada di dalam kemah suci dibahas dalam pasal 25, 27, dan pasal 30. Dan pakaian imam dibahas dalam pasal 28. Persis itu dibahas. Peraturan-peraturan diberikan kepada Musa karena itu sangat penting untuk mewujudkan kehadiran Allah, mencerminkan kehadiran Allah bersama dengan umatnya. Nah, maksud Tuhan dengan pembangunan kemah suci adalah supaya kaum Israel akan selalu ingat bahwa Allah berdiam bersama-sama dengan mereka. Dalam perjanjian mereka dari Mesir ada tiang awan yang menuntun mereka pada waktu hari dan tiang api yang menuntun mereka pada waktu malam. Allah sudah bersama-sama dengan mereka dan memimpin mereka oleh karena Dia mengasihi umatnya. Tetapi Dia mau Musa membuat sebuah kemah yang suci untuk mengingatkan umat Israel bahwa Dia berada bersama-sama dengan mereka dan bahwa ada jarak yang harus dijaga antara Allah dan umat Allah. Dengan kata lain, Allah adalah Allah yang kudus dan Allah harus memisahkan diri dari orang Israel. Ada cara yang mana Allah boleh didekati, tetapi inilah cara yang khusus dan nanti akan ditentukan yang diberikan. Pada waktu keluaran dari Mesir, hanya Musa bisa mendekati Allah. Kita lihat itu di pasal 29, hanya Musa dan Yosua, hamba Musa, bisa mendekati Tuhan. Dan kita akan lanjut dan lihat itu dalam Keluaran pasal 31 seterusnya. Nah, di dalam kemah suci ada tempat yang kudus dan ada tempat yang maha kudus. Hanya imam besar boleh masuk tempat yang maha kudus dan hanya satu kali saja per tahun. Dia harus masuk dengan darah dan menyebabkan suatu pengorbanan bagi dosanya sendiri dan kemudian bagi dosa umat Israel. Dulu mereka mengikat sebuah tali kepada kaki imam besar itu, sehingga jika pengorbanannya tidak diterima Tuhan, mereka bisa mengambilnya dengan tali itu dan tidak masuk tempat yang maha kudus. Jadi ini serius. Jadi
Kemah suci membayangkan kehadiran Tuhan bersama-sama dengan umatnya dan membayangkan kehadiran Yesus bersama-sama dengan kita. Bait suci menjadi tempat yang lebih permanen untuk kemah suci yang dibangun di Yerusalem. Raja Daud minta izin dari Tuhan untuk membangun suatu tempat perdiaman Tuhan. Tetapi kehendak Tuhan berbeda. Tuhan mau Salomo membangun bait Allah. Nah, pada waktu Yesus disalibkan, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Luar biasa. Jalan kekudusan itu dibukakan oleh tubuh Yesus, yaitu tabir bait suci. Ibrani pasal 10 ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Nah, pada waktu tabir terbelah dua, hal itu menyaksikan dua hal. Yang pertama, kediaman Tuhan bukan lagi di Yerusalem, tetapi lebih luas sampai ke ujung bumi sesuai dengan perjanjiannya dengan Abraham. Dengan kata lain, Tuhan akan diam di dalam bait suci yang baru, yaitu orang-orang percaya yang dikuduskan oleh Yesus. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Kata ganti kamu dalam bahasa aslinya adalah kata jamak. Dan 1 Korintus pasal 6 ayat 16, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Kata ganti kama di sini dalam bahasa aslinya adalah kata tunggal. Nah, jadi yaitu yang pertama kediaman Tuhan bukan lagi di Yerusalem tetapi lebih luas sampai ke ujung bumi. Yang kedua, semua orang diizinkan untuk mendekati Tuhan, bukan imam besar saja. Ibrani pasal 4 ayat 14a dan 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, jadi sekarang bagi orang-orang percaya, Yesus Kristus diam di dalam kita, yaitu Roh Kudusnya diam di dalam kita. Itu sebabnya Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 4, tinggallah atau diam di dalam aku dan aku di dalam kamu. Seperti Allah berdiam di dalam bait suci atau kemah suci antara umat Israel, Yesus berdiam di dalam bait suci, yaitu kita pribadi, dan kekudusannya ada dalam kita. Kita dikuduskan untuk menjadi suatu tempat yang kudus. Luar biasa, kemah suci itu membayangkan kehadiran Yesus bersama dengan kita sebagai pengikutnya, murid-muridnya. Yang kedua, kita lihat tabut perjanjian sebagai bayangan pengorbanan Kristus. Tabut perjanjian mengandung ke-10 firman Allah, nanti tongkat Harun yang berbunga dan roti dari surga atau mana itu. Ibrani pasal 9 ayat 4b, di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Nah, kenapa ini penting? Semua hal itu, yaitu mana, tongkat Harun, dan loh-loh batu berada sebagai peringatan kepada Tuhan tentang pemberontakan Israel. Lihat cerita nanti tentang loh-loh batu yang dipecahkan Musa oleh karena pemberontakan Israel di tempat mereka. Kita akan lihat itu dalam Keluaran pasal 32. Pada waktu Musa bersama-sama dengan Allah
Musa ada bersama-sama dengan Allah menerima hukum Taurat itu, dan dia turun, lihat pemberontakan yang terjadi antara umat Israel, dan dia melemparkan loh batu itu, memecahkan itu, jadi itu menjadi simbol pemberontakan itu. Dan di dalam Keluaran pasal 16 tentang kiriman mana, umat Israel diberikan mana karena mereka, kenapa? Mereka mengeluh dan komplain dan tidak senang dengan keadaan itu. Jadi ini simbol pemberontakan. Dan nanti di Bilangan pasal 17, pada waktu anak-anak Korah memberontak dan melawan keimaman Harun, jadi tongkatnya berbunga, bukan seperti tongkat anak-anak Korah. Jadi tongkat itu mengingatkan mereka, mengingatkan Tuhan tentang pemberontakan. Nah, maksudnya apa? Pada waktu imam besar memercikkan darah domba jantan di atas tabut perjanjian, yaitu di atas tutup pendamaian, darah itu menjadi pengganti bagi dosa-dosa Israel. Allah tidak lagi melihat simbol-simbol pemberontakan. Dia melihat darah domba dan mengampuni mereka tahun itu. Nah, tutup pendamaian itu dicerikan dengan darah, dan umat Israel diampuni 1 tahun lagi. Ini hari pendamaian yang dijelaskan di dalam Imamat pasal 16. Nah, yang penting di sini, saudara-saudari, Bapak Ibu, Yesus adalah pendamaian bagi kita. Yesus menutupi dosa-dosa kita dengan darahnya. Luar biasa. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Berkaitan dengan diskusi kita mengenai tabut perjanjian dan kemah suci, Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 14 mengatakan begini. Saya mau membaca, ini terlalu banyak untuk ditaruh di PowerPoint. Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 14. Saya membaca ini di dalam khotbah yang tadi, dalam Keluaran pasal 29, tapi bisa diterapkan di sini. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk 1 kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu mudah menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dan kita lihat juga, jadi tutup pendamaian yang menutupi simbol-simbol pemberontakan Israel sudah digenapi oleh darah Yesus Kristus yang menutupi dosa-dosa kita sampai hati nurani kita bisa disucikan. Nah, ini kunci dalam Roma pasal
pasal 3 ayat 25 sampai 26. Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Dia, kepada Yesus Kristus. Dan oleh karena itu, kita boleh berdiri di depan Tuhan sebagai anak-anak Allah yang sudah disucikan, yaitu dikuduskan untuk kemuliaannya. Jadi tabut perjanjian itu sangat penting sebagai simbol, sebagai bayangan untuk darah Yesus Kristus yang diberikan untuk menutupi dosa-dosa kita selama-lamanya, bukan 1 tahun saja. Terus kita lihat bagaimana meja atau roti sajian menjadi bayangan Yesus, roti hidup. Dalam Keluaran, ini dijelaskan dalam Keluaran pasal 25 ayat 23 sampai 30. Roti ini disebut roti kehadiran dalam bahasa aslinya. Roti ini mengingatkan umat Israel tentang kehadiran Allah yang terus-menerus menguatkan dan memulihkan umat Israel. Roti ini harus diganti setiap hari. Setelah Yesus membagikan roti dan ikan kepada 5.000 laki-laki bersama keluarganya, ada banyak orang Yahudi yang terus mau diberikan makanan selama-lamanya. Ini dalam Yohanes pasal 6. Tetapi Yesus mau mengingatkan mereka bahwa ada pengertian yang lebih dalam lagi. Itulah, akulah roti hidup. Menurut saya, Yesus menggabung dua hal dalam perkataan ini. Roti atau mana yang diberikan kepada umat Israel dari surga, roti sajian yang disimpan di dalam kemah suci. Keduanya mengingatkan umat Israel tentang Allah yang akan memelihara dan menguatkan mereka. Yesus adalah kehadiran Allah di dunia. Sama seperti roti sajian mengingatkan umat Israel bahwa Allah berada bersama-sama dengan mereka untuk menguatkan mereka, Yesus berada bersama-sama dengan kita. Dia disebut Immanuel, Allah yang menyertai kita dalam Matius pasal 1 dan di dalam Matius pasal 28. Yesus mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jika kita makan Yesus, saudara-saudari, kita selalu akan merasa puas dan selalu akan minta lebih banyak lagi. Matius pasal 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ini dibayangkan oleh roti sajian itu. Membayangkan bagaimana kita bisa makan dari Yesus, terus haus dan lapar kepada Yesus, tetapi selalu dipuaskan dengan firman Tuhan dan dengan Yesus Kristus sendiri. Kita lanjut dalam Keluaran pasal 25 ayat 31 sampai 40. Tatakan lampu sebagai bayangan Yesus terang dunia. Lampu ini dihiasi sangat indah dan luar biasa. Harus selalu ada terang, yaitu lampu dan minyak bagi lampu, sebagai suatu simbol lain mengenai kehadiran Allah bersama-sama dengan mereka. Nah, bagaimana itu digenapi oleh Yesus Kristus? Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Salah satu kata yang berhubungan dengan tatakan lampu adalah kitab Wahyu. Salah satu
kitab yang berhubungan dengan tatakan lampu adalah kitab Wahyu. Yohanes melihat 7 kaki Dian dari emas, dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlitikan ikat pinggang dari emas. Nanti Yesus memperingatkan jemaat Efesus bahwa Dia akan datang kepada mereka dan mengambil kaki Dian mereka dari tempatnya jika mereka tidak bertobat. Maksudnya, kehadiran Tuhan tidak akan menyertai mereka lagi. Jadi, Yesus dibayangkan lewat kaki Dian di dalam kemah suci atau tatakan lampu, karena lampu itu mengingatkan umat Israel tentang terang Allah yang akan menuntun mereka. Yesus sekarang menuntun kita. Dialah tiang awan dan tiang api. Dialah kehadiran Allah bersama-sama dengan kita. Dialah menyertai kita. Terus kalau kita lihat dalam Keluaran pasal 27, kita akan belajar bahwa mesbah perunggu sebagai bayangan Yesus, pengorbanan yang dihina atau dihinakan. Di atas mesbah korban dipersembahkan binatang-binatang sebagai pengganti dosa-dosa Israel. Hal ini mengingatkan umat Israel bahwa walaupun Allah sangat kudus dan sangat transenden dan dipisahkan, kemarahannya oleh karena dosa umat Israel dapat dipadamkan lewat pengorbanan. Mereka boleh tetap hidup sebagai umat Israel karena Allah menerima pengorbanan itu. Nanti Allah mengatakan bahwa pengorbanan mereka menjadikan dia mau muntah karena pengorbanan itu tidak disertai dengan hati yang tulus. Mesbah korban ini punya 4 tanduk, dan nanti tanduk itu dipakai sebagai suatu tempat keamanan. Sangat jelas bahwa mesbah korban adalah bayangan bagi Yesus yang dikorbankan dan dihina bagi dosa kita. Yesus mengatakan dalam Matius pasal 10, Markus pasal 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan 2 Korintus pasal 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, saya mau membaca dalam Ibrani dalam pasal 10 ayat 1 sampai 4. Ini ayat kunci ini. Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 4. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Dan terus Ibrani pasal 13 ayat 11 sampai 14 mengatakan begini. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan.
Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Dan dalam Wahyu pasal 5 ada gambaran yang luar biasa yang mengingatkan kita bahwa Yesus sudah menggenapi mesbah pengorbanan itu. Kita lihat itu dalam Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 8. Yesus adalah anak domba yang disembelih. Jadi dia menjadi pengorbanan yang final, pengorbanan yang terakhir, pengorbanan yang sempurna. Tidak lagi ada perlu untuk pengorbanan. Karena Yesus sudah menggenapi semuanya. Dan nanti beberapa hal lagi kita lihat mesbah kemenyan sebagai bayangan Yesus Kristus yang diurapi. 2 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai 15. 2 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai 15. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Jadi Kristus diurapi oleh Roh Kudus, dan kita juga diurapi oleh Roh Kudus menjadi harum kepada orang lain untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita lihat pakaian imam sebagai bayangan kebenaran Yesus. Ini dalam Keluaran pasal 28 1 sampai 43. Kita bisa membaca lagi dari pasal 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Jadi Bapak Ibu, ada perbedaan antara imam di dalam perjanjian lama dan Yesus Kristus sebagai imam besar agung. Setiap tahun imam-imam harus mempersembahkan pengorbanan, tetapi Yesus menyerahkan nyawanya sendiri dan satu kali saja. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama mereka yang ia kuduskan. Ada cukup banyak peraturan mengenai pakaian imam besar. Kita tidak akan memikirkan semua bagian pakaian mereka secara detail, tetapi kita tahu bahwa ada pakaian Kristus sekarang. Itu yang saya baca tadi. Kenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Kita harus kenah pakaian Kristus, yaitu kebenarannya. Pada waktu kita diampuni, kita kenah kebenaran Yesus. Kebenaran Yesus menjadi kebenaran kita, dan kita ditandai oleh darah Yesus Kristus. Seperti ada tertulis di patam imam besar, kudus bagi Tuhan. Ada tertulis di dalam kepala kita, kudus bagi Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kita dimiliki oleh Allah karena darah Yesus. Jadi jika kita ditubuh oleh iblis, kita bisa berdiri di dalam kebenaran Yesus dan berkata, memang saya adalah orang berdosa dan kadang-kadang berbuat dosa, tetapi saya berdiri dalam kebenaran Yesus karena saya disucikan oleh darahnya dan saya dimiliki olehnya. Nah, Bapak Ibu, sebagai kesimpulan penerapan, kita lihat Ibrani pasal 10 ayat 22 sampai 39. Jika kita kembali kepada ilustrasi yang tadi, yaitu ilustrasi cangkir yang dipenuhi oleh Yesus,
kita bisa mengerti bahwa di dalam Yesus semua alat-alat dan sistem-sistem pengorbanan digenapi di dalam Yesus. Apa yang seharusnya menjadi respons kita? Ayat yang ke-22 mengatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Marilah kita berpegang pada pengakuan tetap tentang pengharapan kita. Ayat 23. Marilah kita terus berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperlihatkan dalam ayat yang ke-24. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ayat yang ke-25. Dan marilah kita menjauhi dari dosa. 25 sampai 31. Dan marilah kita terkenan dalam iman. Ayat 32 sampai 39. Bapak Ibu, ini digenapi oleh Yesus Kristus. Semuanya ini menjadi bayangan oleh Yesus Kristus. Ini salah satu contoh berkobar dari teks beberapa pasal yang membayangkan Yesus Kristus, dan kita bisa bersyukur oleh karena Yesus menggenapi semuanya, supaya dosa kita digenapi, dosa kita ditutupi oleh darah Yesus, dan Dia menggenapi semua gambar-gambar, semua perabot-perabot yang dibuat oleh Musa dan umat Israel, yang menjadi bayangan, menjadi simbol, tanda terhadap sesuatu yang luar biasa yang akan datang, yaitu Mesias Yesus Kristus, Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur karena contoh ini dan pasal-pasal ini yang membayangkan siapakah Yesus Kristus bagi kami. Kami bersyukur karena Yesus luar biasa dan menjadi pengorbanan yang final, yang terakhir, yang sempurna, dan memberikan nyawanya bagi kami semua, walaupun kami tidak layak itu. Untuk itu kami serahkan kehidupan kami kepada Tuhan, supaya kami boleh hidup dengan kudus dan sesuai dengan panggilan dan pengampunan itu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Nanti kita kembali ke khotbah yang normal dari Keluaran pasal 31. Tuhan memberkati.